Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gapi Indonesia? Kembali lagi bersama saya di channel Gapi Stock Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menghitung media yang dibutuhkan dalam budidaya gapi. Tapi sebelum kalian tonton ini, kalian harus tonton dulu video-video sebelumnya. Karena ini urutan dari video sebelumnya, saya sarankan begitu, karena biar teman-teman nggak bingung ataupun nanti apa ya yang ini sebelumnya gitu, karena saya pengen teman-teman bisa menontonnya berurutan. Jadi biar benar-benar sistem yang saya pernah lakukan itu benar-benar bisa diikuti ya, insya Allah cocok buat teman-teman juga. Di video kali ini saya akan menjelaskan menggunakan media kertas dulu ya. Jadi ini masuk teori sih ya. Jadi karena keadaannya kan lagi wabah saat ini, jadinya saya belum mempersiapkan papan tulis karena di rumah aja. Jadi saya nanti buatnya lewat media kertas dengan pena gitu aja. Nanti teman-teman tolong disimak. Memang sederhana banget, tapi mungkin kalian butuh wawasan ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan komentar kalian saya tunggu juga. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit bagi kalian ataupun ada pertanyaan hal yang mungkin saya kurang jelaskan di video ini, kalian bisa tulis di komentar pertanyaannya apa. Insya Allah nanti pertanyaan tersebut akan saya tulis dan saya bacakan di video berikutnya, video selanjutnya. Nanti akan saya kasih jawaban juga di situ. Insya Allah bila perlu praktek juga, insya Allah saya akan praktekkan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, tolong disimak ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang topik video kali ini, yaitu berapa banyak media yang dibutuhkan dalam berbudidaya gapi. Nah, biasanya teman-teman banyak yang nanya nih, tentang hal ini. Saya harus nyediain berapa? Kadang ada yang kalap juga ya, ada yang merasa pengen cepet-cepet usaha, cepet-cepet ternak, beli banyak, indukan banyak, tapi medianya nggak cukup. Terus hasilnya kualitasnya juga makin menurun, nggak dipikirin tapi ternakin terus. Nah, jadi saya akan jelasin ya. Berikutnya yaitu ini, misalkan andai kata teman-teman boleh di screenshot aja, nanti hasilnya bisa dibaca lagi ya kalau misalnya dibutuhkan, atau enggak ya tonton lagi videonya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada saya gambar akuarium ya, anggap aja akuarium nih, ini saya kasih label A. Akuarium dengan isinya satu pasang itu berarti isinya satu betina ya, satu betina dan satu jantan. Oke. Biasanya ikan gapi ini kurang lebih masa dia hamil itu kurang lebih 1 bulan, Nah, jadi kita asumsikan 1 bulan berikutnya, bila teman-teman sudah memasukkan satu pasang di tank A, kurang lebih 1 bulan kemudian itu akan brojol, kurang lebih lah ya. Misal sudah terkawinin, dia akan brojol. Nah, brojol, kita butuh tank satu lagi. Ini kan satu, berarti kita punya 2 akuarium. Kita kasih label A1. Nah, A1 di sini brojol. Dikasih makan. Setelah itu 3 minggu kemudian teman-teman sudah mulai sortir untuk jantan dan betinanya. Biasanya untuk usia 3 minggu biasanya sedikit sulit bagi pemula, teman-teman juga biasanya agak sulit ya. Kadang saya juga masih agak selip kalau untuk 3 minggu. Biasanya sih rata-rata 1 bulan sampai 1,2 ya. Kalau biasanya 1 bulan sampai 1 atau 5 minggu ya, 4 minggu, 5 minggu itu biasanya sudah mulai sangat terlihat untuk jantan betinanya. Nah, kurang lebih kita mulai dari 1 bulan lah ya. 1 bulan berikutnya itu kalian harus sortir. Misalnya sudah brojol usia 1 bulan, sortir. Ini jantan betina. Ini kita taruh di sini jantan, ya kan? Nah, terus ini betinanya. Kita tulis A2 ya, ini betina.
Nah ini kan kurang lebih 1 bulan lakukan sortir. Ya kan, jantan betina. Nah bersamaan dengan ini kurang lebih biasanya itu betina ini insya Allah brojol lagi biasanya. Ini perkiraan biasanya. Biasanya sih selama saya melihara kurang lebih sih rata-rata kalau memang ikannya satu pasang ini sehat, dia bisa ngeluarin 3 batch atau lebih. Saya sih rata-ratain di 3 batch ya biasanya, 3 kali brojol maksudnya. Ini batch pertama ya, batch pertama. Terus yang ini batch kedua pada bulan berikutnya. Oke, kita butuh 1 tank lagi. Ini kita tulis, kita kasih label A3. Nah, ini terus 1 bulan kemudian ini kita beli tank lagi atau kita punya tank lagi. Ini kita kasih label A4 dan ini betina, ini jantan ya, kita kasih gitu. Jangan lupa saya mengingatkan kembali lagi teman-teman, dari awal saat budidaya ikan ini di tempat indukan kalian harus kasih label ini ya, kasih label kapan tanggal ikan ini masuk gitu. Tanggal ikan ini masuk kapan, tulis. Jadi perkiraannya kalian teman-teman bisa memperkirakan kapan akan brojol, kurang lebih untuk memperkirakan aja. Yang pasti tiap harinya harus dicek kira-kira dia sudah mau brojol atau hamil, atau sudah hamil atau belum gitu. Oke, berikutnya tetap kembali lagi 1 bulan kemudian disortir. Nah saat ini nyortir atau itu kurang lebih juga ini pasti biasanya brojol untuk batch ketiga, kurang lebih ya begitu, biasanya sih begitu. 3, maaf ya kalau ada saya salah nulis gitu maksudnya. Nah ini kita tulis A5 ya. Terus di 1 bulan kemudian ya kita masih butuh A6. Jadi sama kayak yang di atas, ini jantan, ini betina. Nah jadi sementara ini dalam waktu 3 bulan kurang lebih ya, ini kan kita ukur dari sini, ini 1 bulan, ini 2 bulan, ini 3 bulan. Nah 3 batch kurang lebih. Nah ini biasanya di A1 ini, rombongan A1 A2 ini sudah bisa dijual biasanya. Biasanya sih saya sendiri kalau mau jual itu usia 2,5 bulan atau 3 bulan saya jual sih gitu. Saya sudah mulai jual kalau memang teman-teman udah ada yang butuh atau memang formnya oke ya udahlah jual aja gitu. Nah gitu. Lalu biasanya saat dijual juga kan biasanya butuh waktu tuh. Nah, misalkan andai kata ini dalam 1 bulan belum habis, nah dikhawatirkan si betina S1 betina indukan ini masih produktif ya, masih produktif, itu dia brojol lagi biasanya teman-teman. Jadi dia brojol lagi biasanya 1 bulan kemudian setelah batch ketiga disortir, biasanya nggak lama dia brojol. Terus seperti biasanya kita butuh yang 1 lagi ya. Nah ini betina, nah ini jantan ya, maaf, ini betinanya tuh. Jadi ini batch 4 ya, ini kurang lebih gitu ya. Jadi kalian kurang lebih butuh sekitar 9 akuarium ya kan, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh 9, 1 kurang lebih. Nah biasanya media yang saya gunakan juga untuk akuarium lebih besar untuk yang anakan. Biasanya saya pakai 30, panjangnya 40, maaf ya saya belum jelasin dari awal tentang ini. 40 kali 30, tingginya 30. Nah maksudnya saya biasanya pakai ini seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan. Kalau untuk anakan saya pakai ini untuk nampung anakan. Oke, nah misalnya kita lanjut lagi tentang A1 dan A2. Saat mereka belum laku terjual, belum habis, biasanya ini brojol kan. Nah jadi kan ini masih butuh waktu lagi. Nah saat berikutnya mungkin di bulan keduanya, saat ini sudah mau panen,
mendekati mau panen. Nah ini baru habis mungkin, insya Allah kayak gitu ya. Semoga teman-teman dikasih kelancaran juga dalam jualannya. Nah ini habis kosong. Nah andai kata ini masih produktif, nah anakan tersebut berikutnya bisa taruh di sini gitu untuk batch ke-5. Nah tetapi saran saya, andai kata teman-teman punya maksudnya teman-teman di sini indukan anakannya ini yang hasil A1 dan A2 ini ada yang bagus, itu saya sarankan untuk dipertahankan, minimal dijaga biar buat pengganti indukan A. Nah khawatir nanti di adik-adiknya ini nggak ada yang sebagus dia, minimal buat jaga-jaga. Kalau saya sih biasanya per batch saya sisain pas kurang lebih sepasang lah biasanya sih. Jadi saya kirain sepasang, misalnya batch 1 saya sepasang yang terbaik gitu kan. Nah selama ini masih produktif ya, misalnya kadang-kadang udah macet, ada yang macet di tengah jalan di sini, habis itu nggak keluar lagi, jadi saya siapin 2 jaga atau 2 biasanya atau 3. Ataupun kalau di sini ada yang bagus lagi, ini saya jual salah satunya gitu loh, buat jaga-jaga aja, minimal terus ikan ini nggak punah. Jadi kelebihannya kenapa harus dipisah seperti ini? Oke, kita kasih tahu ya. 1, betina bisa perawan. Aduh betina ya, salah maaf. Betina perawan. Nah kalau betina perawan, kelebihannya yaitu teman-teman bisa menjual kepada teman-teman yang biasanya suka punya project breeding ataupun project breeding, maksudnya project kawin silang ya biasanya, ataupun untuk mempertahankan kualitas makin bagus lagi gitu. Biasanya breeder di Indonesia butuh yang kayak gitu. Jadi terkadang kan gini loh, ada yang hobinya dia kawin silang, dia sudah paham, tapi dia nggak produksi banyak-banyak. Biasanya dia cukup beli aja lebih enak bagi dia, daripada dia harus misalnya mau buat sesuatu harus punya bluegrass, harus punya AFR, mereka ada juga yang nggak kayak gitu, mereka nggak mikirin kayak gitu. Ada juga misalnya dia nanya line-nya line mana gitu, line ini, line A, line B gitu. Nah dia menurut dia line dia itu si A itu bagus nih, cocok nih buat bagusin ikan saya. Nah biasanya mereka biasanya belinya yang perawannya, betinanya biasanya gitu, kalau nggak sepasang biasanya. Nah kelebihan perawan juga, betina perawan ini jadi asli loh, teman-teman itu beli produksi ikan tuh asli bahwa si jantan terbaik di A1 misalnya dan betina terbaik di A2 gitu. Itu mereka bisa saling kawin dan hasilnya bagus-bagus gitu. Biasanya sih gitu, karena emang harusnya begitu. Oke ya, harusnya begitu. Jadi teman-teman kalau bisa saya sarankan untuk perawan betinanya, jadi biar kualitasnya baik gitu, kualitasnya baik. Mungkin saya pernah ngomongin, misalnya nanti ada bahasan lagi, saya selalu ingatkan teman-teman kalau bisa, kalau mau beli ikan itu ya harus yang perawan gitu. Jadi misalnya jual juga, kelebihan dari yang perawan ini ada, yaitu biar teman-teman yang lain juga saat beli itu butuh usaha, jadi nggak mudah. Ada kan biasanya pemula itu malahan mintanya yang sudah terkawini, yang hamil. Nah karena pengennya cepat produksi, cepat banyak, terus dijual. Mereka kan berpikirnya seperti itu. Tapi kalau memang kalian ingin menjaga ikan kalian makin baik, kualitasnya baik, itu saya sarankan betina harus perawan ya, biar kualitasnya juga masih bertahan insya Allah. Jadi yang terbaik dengan yang terbaik. Begitu kelebihannya dari kalau sistem dengan begini sortirnya juga ketat dan hasilnya baik. Gitu. Terus berikutnya jadi teman-teman kurang lebih sudah bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kalau akuarium di sini saya tulis lagi nih. Bisa dia 30 kali 20 kali 25 atau 30 boleh.
atau 40, lihat ya, kali 20 kali tingginya 30 bisa. Ini biasanya kalau ini saya satu pasang, kalau ini saya bisa trio atau 2 pasang gitu. Biasanya 2 pasang sih biasanya, terkadang gitu, biar dia nggak terlalu luas banget ngejarnya ya. Yang ini nih, yang ini biasanya kurang lebih bisa 2 pasang, yang ini 1 pasang, ataupun 3 jantan 2 betina gitu, yang pasti betinanya 2. Nah jadi kurang lebih kalau teman-teman betinanya punya 1 atau 1 pasang, ya kurang lebih hasilnya ya teman-teman bisa butuhkan 9 akuarium, itu kurang lebih. Nah teman-teman bisa dipikirin lagi. Kalau saya begini gitu, sebenarnya bukan akuarium, sebenarnya bisa dengan media lain, misalnya mau pakai baskom bisa, nggak masalah. Yang anakan baskom, ya kan, baskom. Ini misalnya baskom. Nanti kalau udah dewasa baru pindah akuarium gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau saya lebih baik, saya sukanya gini, karena apa? Kalau pakai baskom itu teman-teman pasti susah buat nyeroknya. Bukannya buat nyerok ya, buat nyortir yang pertama. Nah itu ini yang repotnya. Kalau di sini sortirannya insya Allah good, bagus. Oke, kelebihannya sistem dari begini, betinanya perawan, habis itu membuat orang juga lebih berusaha. Dalam budidayanya ya, maksudnya orang yang beli gitu, maksudnya gitu, orang yang beli itu lebih usaha lagi gitu, karena dia butuh waktu 1 bulan untuk produksi. Nah, jadi misalnya teman-teman punya ikan apa, gepi misalnya AFR ataupun jenis terbaru lah, misalnya kalian nyiptain contoh albino MSBG ya kan ya, MSSBG. Nah albino MSBG masih new tuh kalian buat. Nah kalian kalau jualnya perawan ya kan, pasti kan kurang lebih butuh, mereka yang beli itu butuh waktu gitu loh di tempat kalian, dari beli dari datang tempat kali dari beli tempat kalian datang ke tempat mereka, itu kan mereka butuh waktu 1 bulan kurang lebih untuk produksi. Nah waktu inilah, saat inilah, jadi populasi albino MSBG line kalian ini tidak terlalu bludak di pasaran, ya kan, paham ya? Nih, tidak terlalu bludak, tidak apa ya, tidak pasaran lah, tidak pasaran dalam waktu cepat gitu. Ya kalau hidup, ya kalau mati kan beli lagi gitu loh. Ini mungkin ini bukan ini ya, ini cuma memberitahu kekurangan dan kelebihan juga sih salah satunya. Misalnya kenapa jual begini. Nah, tapi kalau andai kata ada yang mintanya sudah hamil, nah sudah hamil ya sudah, tergantung teman-teman gitu. Masih pasti harganya agak lebih mahal kan biasanya gitu daripada yang perawan, kurang lebih gitulah. Karena biar ngerasanya kalau udah hamil mah sayang, mendingan gue banyakin sendiri kan gitu, pasti breedernya ngomong gitu biasanya mungkin. Nah setelah itu apalagi ya, saya mau jelasin jadi bingung nih. Nah jadi setelah dapat dari betina perawan, terus lebih usaha lagi untuk pembeli kita. Yang ketiga, tidak pasaran ya, tidak mudah pasaran. Ini rentetannya dari ini ya, betina perawan. Efek-efeknya kurang lebih begini. Lebih berusaha si bayarnya maksudnya, bayarnya lebih berusaha dalam waktu 1 bulan untuk produksi, tidak mudah pasaran. Misalnya orang itu ini pasti beli lagi kan, kurang lebih gitu. Nah terus keempat, kalian bisa menjaga kualitas. Untuk menjaga kualitas, jadi kalau betina perawan kalian juga bisa buat jaga kualitas. Misalnya teman-teman mau upgrade, oh gue butuh perawan, nah tinggal pakai, ambil buat upgrade. Oh gue mau kawin silang, nah sudah punya lagi sendiri, langsung gitu. Itu lebih mudah juga untuk jaga kualitas ikan.
itulah fungsinya perawan, dan salah satunya ini kelebihan rentetan dari perawan ini ya, dengan sistem begini. Nah, beginilah teman-teman. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat ataupun yang perlu dipertanyakan. Kurang lebih saya sudah menjelaskan secara detail mungkin ya, insya Allah secara detail. Maaf kalau ada yang kekurangan. Kalau ada kekurangan mungkin akan saya jelaskan di kemudian hari, di video berikutnya, ataupun teman-teman bisa tanya apa aja, silahkan nanti bisa di tulis kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya usahakan saya tulis, saya catat ya. Nanti setelah itu bisa saya share tanya jawab gitu. Ada yang dari kalian nanya, nanti saya jawab langsung di situ lengkap. Misalnya kalian butuh praktek juga, nanti saya praktekin ya, teman-teman bisa baca. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, sudah jelas semua ya. Insya Allah semoga teman-teman bisa memulai budidaya gepi dengan sistem yang baik, bisa menghasilkan ikan yang baik juga. Jadi teman-teman harus mengikuti video ini untuk berikutnya, soalnya ini ada rentetannya. Jadi nanti saya akan ngasih kesimpulan dalam budidaya gepi ini kalian harus seperti apa sih gitu sebenarnya gitu loh, untuk menghasilkan ikan yang kurang lebih relatif bagus atau good looking lah kalau versi saya. Good looking dengan jumlah yang cukup banyak gitu loh. Jadi udah good looking, jumlah yang cukup banyak, bisa mempertahankan kurang lebih kualitasnya. Seperti misalnya kalian beli ikan 100.000 ya kan, kalian beli ikan 100.000 kurang lebih, kalau memang nggak pasaran di luar sana ataupun bisa kualitasnya bisa ditahankan, atau 100.000 itu udah cukup bagus. Kurang lebih misalnya nanti karena mungkin kalian ngerasanya udah lah gue jual 50.000 aja gitu, anakannya udah untung banyak gua gitu kan. Nah itu kalian teman-teman bisa, nggak masalah kayak gitu. Jadi tapi teman-teman bisa mempertahankan kualitasnya hampir seperti indukannya, atau sebagian besarnya lebih banyak mirip ke indukannya. Nah itu lebih baik gitu. Saya sendiri pengen support teman-teman agar bisa menjaga kualitasnya seperti itu gitu. Jadi kita juga bisa bersaing dengan negara-negara lain dengan produk-produk kita yang bagus, yang baik, bukan hanya asal-asalan budidaya. Ini juga dengan sistem yang saya infokan kepada teman-teman, itu nanti tetap bisa bersaing dengan yang lain kok. Bisa banyak, bisa tergantung teman-teman punya media ataupun punya lahan lokasi cukup apa enggak gitu. Nanti ada di video selanjutnya ya. Berikutnya kemungkinan insya Allah saya akan kasih video tentang budidaya dengan menggunakan box kulkas atau bak ya, box kulkas atau bak gitu. Berikutnya setelah video ini insya Allah minggu depan saya akan sharing lagi, insya Allah saya akan sharing lagi tentang budidaya gapi di media box kulkas atau bak. Nanti akan saya jelaskan lagi kalau cuma tekniknya untuk memperbanyak dan mempertahankan kualitas. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini sangat membantu teman-teman. Terima kasih.